twist-twistnya harus nonton sendiri nanti. Oke, gambarannya udah dapet nih. Ada satu pertanyaan yang sudah muncul di sosial media beberapa waktu yang lalu, ya, yang ditanyakan kepada followers masing-masing dari semua filmmaker dan cast yang hadir di sini, yaitu satu pertanyaan tentang kehilangan warna hidup. Ada yang udah sadar atau udah lihat belum teman-teman di sosmed? Ada yang udah lihat mungkin ya? Karena beberapa juga ikutan komen dan juga memberikan ceritanya tentang kehilangan warna dalam hidup. Nah, ini adalah pertanyaan yang aku pengen tahu dan dengar jawabannya dari teman-teman semua yang hadir di sini, ya. Jadi bersiaplah, tenang Sheila, aku gak akan mulai dari sana ya. Tenang Sheila Dara, tenang. Ya, tenang. Ya, aku mulai dari Kamita dulu deh kayaknya deh. Ya. Semuanya udah gak ada yang mau eye contact gitu sama gue. Kamita, ini pertanyaan yang sama, semua harus jawab ya. Pertanyaannya adalah, apa sih pengalaman tentang kehilangan warna hidup yang pernah terjadi dan bisa diceritain di sini? Kalau kehilangan warna hidup kan sebenarnya yang mengisi warna-warna di hidup kita tuh pasti orang-orang terdekat. Kalau ditanya tragedi apa ya, sebenarnya titik gimana merasa kehilangan warna hidup itu ketika ayah meninggal. Oke, ya itu akan sangat membekas ya pasti ya. Dan waktu tiba-tiba terjadi begitu cepat, tidak terbayangkan bahwa hari itu, padahal beberapa hari yang lalu masih ngobrol, masih teleponan, ya udah kayak hilang gitu rasanya. Ya itu titik di mana merasa tiba-tiba nggak ada warnanya gitu, tiba-tiba kayak semuanya baru hidup aja. Oke. Dan jadi momentum yang sampai sekarang juga membekas dan betul dan apa ya, kayak ngambang aja kayak tahu harus ngejalanin tuh gimana ya gitu, kayak harus maju atau harus diam atau ya kayak tiba-tiba semua terjadi begitu cepat gitu. Sampai kita rasanya untuk menyadari itu duka aja kita masih belum tahu itu apa yang masih dalam kondisi apalagi kayak itu pertama kehilangan warna. Oke, siap. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan dong untuk sharing dari Mbak Mita. Kakak Nirina Zubir. Aku kasih bocoran aja ya, nanti urutannya gini terus gini ya. Soalnya Dona ya. Beban. Biar aja, biar dia agak puitis dan romantis gitu nanti ceritanya. Oke, Kak Nirina silakan ya. Aduh, tadi kita mulai, ini suaranya udah setengah gara-gara ngeliat movie video tadi kan. Kan yang mainin saya ya, kenapa saya sendiri ngajak-ngajaknya tidak jadi ya. Mencoba menahan tapi gak bisa, sampai akhirnya keluar semua. Anyway, I guess semua orang juga kan mengalami momen dimana akhirnya warna hidup kita berubah dan menjadi dua warna yang either terang banget atau gelap banget. Jadi kemana? Ekspektasi ya, beban. Iya. Harus sedramatis ini. Emang tadi udah minta sih tisu memang ya. Ya mungkin semua berawal. Aduh. Apa-apa, take your time. Tadi apa yang Take your time. Tadi gue udah ngeliatnya gini di belakang nih, pertanyaan ini sih kalau ada asli bola sudah kelar. Agak-agak karma on the spot ya. Asli bola, I love you. Ya. Mungkin ini berawal di tahun 2019. Di mana kehilangan mama di dalam tidurnya. Kita tidak malamnya kita baru ngobrol gitu. Kayak dia membawa sebuah makanan kesukaan kita, terus kayak gitu dia bilang, nah besok makan ya gitu. Nah dia nggak mungkin makan lah, ini kok udah 12 malam gitu. Yaudah tapi mau bawain kamu besok makan ya, atau apapun kamu siap kamu makan ya. Dan yaudah akhirnya besok pagi ternyata mama tuh udah meninggal dalam tidurnya gitu. Jadi kayak wah gitu. Maksudnya kalau
kalau meninggal dalam sakit itu kan kayak kita udah siap gitu ya, maksudnya udah memberikan ancang-ancang kayak oke, kita harus ikhlas ya, kita harus kuat ya, jadi kita nggak tahu akan kemana gitu. Tapi kalau ditinggal dalam kondisi yang kita nggak siap dan bahkan tidak sempat bilang I love you or goodbye gitu kan, jadi kayak wah gitu. Jadi udah ada itu momen yang benar-benar wah gila ya, kehilangan tuh kayak gini rasanya gitu. Terus kemudian dari 2019 kemudian 2020 tiba-tiba ada kasus yang juga melibatkan ibu saya gitu kan, kita jalanin sekeluarga gitu. Padahal belum sempat, istilahnya waktu pas lagi kehilangan mama tuh aku lagi dalam sebuah produksi web series yang kita nggak sempat gitu loh untuk menangiskan situasi atau apa berduka gitu. Jadi kayak udah langsung profesional, besok harinya langsung syuting gitu kan. Dan tahu nggak sih pas lagi syuting web series itu endingnya adalah kita menutup web series itu dengan makan sebuah makanan yang mama malam itu kasih kamu adalah istiak lado hijau gitu. Jadi pas lagi ending di web series itu kayak astaga, wah ini mengingatkan sekali gitu. Tapi ya udah kita nggak sempat. Abis dari web series aku langsung syuting juga ke Amerika. Lagi-lagi nggak sempat berduka. Tiba-tiba pulang dari Amerika, kasus mama itu tiba-tiba dalam kasus mama itu 2020 kan, dan itu ternyata 2021 Buya meninggal. Jadi kayak wah betul-betul banget ya, terus gitu kayak kayak gini ya kehidupan gitu. Tapi kan kembali lagi ya, kita itu kan menghadapi hidup. Orang kan selalu ngerasa wah diri kita nggak pernah ada masalah. I choose nggak pernah membagi rasa fragile ini karena buat aku ya itu kan harus berjalan terus ya, bagaimana kita menjalannya, bagaimana kita menghadapi. Tapi 2019, 2020, 2021 tuh 3 tahun yang tambah lagi pandemi gitu kan, jadi kayak wah itu adalah tahun yang lumayan berat. Tapi ya udah, life goes on, I have to face it and I have to face it with a smile gitu. Karena kan cobaan diberikan sama Tuhan untuk setiap manusianya atau setiap umatnya itu adalah dengan keyakinan bahwa kita diberikan cobaan itu karena kita bisa melewatinya, dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat orang-orang dan juga bisa membuat orang-orang juga teringat bahwa yuk kita bisa menghadapi hidup ini dengan tegar, dengan udah senyumin aja lah mau apapun yang terjadi. So ya pada saat kayak gitu tuh ada film ini tuh kayak yang dibilang pokoknya ini gini wah ya ini sih emang banget sih gitu. Jadi kayak tapi emang satu hal yang susah adalah ya sekali lagi sulit-sulitnya Nirina, maksudnya sesulit-sulitnya kondisi Nirina, tapi kan tetap Nirina menghadapi itu dengan senyuman, Nirina menghadapi itu dengan ya senyuman, tertawa gitu kan. Ya udah tertawain aja kejadian ini semua gitu. Jadi tapi it's the journey 2019 sampai 2022 2021 tuh it's a journey, dan mudah-mudahan pokoknya membantu untuk mengingatkan sesama lah bahwa setiap orang pasti punya cobaannya masing-masing. Tapi udah let's move on, dan selama kita masih bisa hidup tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Ada kelegaan seperti ruang terapi ya ruangan ini ya.